Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga sehat ya. Kita ketemu lagi di kuliah mobile programming atau pemrograman mobile, dan kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu terkait navigasi dan routing ya. Setelah di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pertama terkait apa itu Flutter dan bahasa pemrogramannya seperti apa. Kemudian juga bagaimana kita sudah disediakan ya template project ketika kita membuat sebuah aplikasi Flutter, dan di dalamnya ada berbagai macam file dan juga package ya, dan yang paling utama ada kode main.dart, di mana di sana kita bisa memulai pemrograman kita. Selanjutnya juga kita sudah membahas ya tentang beberapa widget dasar yang biasanya digunakan untuk kebutuhan pembuatan layout gitu. Bahkan juga kita sudah membahas ada widget juga yang kita gunakan untuk mengenable widget di dalamnya untuk bisa menerima event ya. Kita juga sudah membahas form dan juga gesture detector. Gesture detector dimana kalau kita punya widget kemudian dibungkus oleh gesture detector tersebut, kita bisa membuat widget tersebut bisa diklik ya, atau bisa membuat widget tersebut interaktif dengan pengguna gitu intinya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana aplikasi kita itu bisa memperbolehkan pengguna itu berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya ya. Misalkan di aplikasi kita punya beberapa menu, tombol gitu ya. Kemudian ketika pengguna aplikasi kita melakukan tapping terhadap menu tersebut, nanti akan berpindah ke halaman yang lain gitu misalkan ya. Nah, itu bagaimana sih caranya gitu. Ada berbagai macam cara untuk melakukan hal tersebut ya, tapi yang paling mendasar adalah kita menggunakan navigasi dan routing ya. Istilahnya kalau navigasi itu kayak bagaimana kita membuat user itu bisa pindah gitu ya, menavigasi user gitu, mengarahkan user dari satu halaman ketika dia misalkan melakukan tapping atau event interaksi yang lain pun, misalkan sudah mengisi form, kemudian selanjutnya apa, nah itu kita bisa menavigasi. Kemudian ada routing. Ketika kita menavigasi tentunya ada beberapa rute yang bisa dipakai gitu ya. Ada beberapa rute yang bisa dipilih oleh pengguna gitu. Contohnya kalau misalkan kita membuka aplikasi mobile aplikasi Google Earth misalkan, Google Map gitu ya. Kalau misalkan kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan ada rute yang bisa kita pilih ya. Begitupun di aplikasi gitu, kita bisa membuat rute di mana nanti ketika user mengklik tombol tertentu, rute tersebut yang mungkin bisa dipakai gitu ya oleh pengguna gitu ya. Nah, di aplikasi tentunya bisa sebuah aplikasi itu bisa berupa aplikasi yang simple, tapi juga bisa berupa aplikasi yang cukup kompleks ya, dimana ketika sebuah aplikasi itu cukup kompleks, bisa jadi dia punya beberapa screen ya, misalkan 5 atau 10 atau bahkan lebih dari 10 halaman gitu ya, dimana untuk user menggunakan aplikasi tersebut ya butuh ada navigasi gitu ya. Contohnya di sini ada di bawahnya itu ada tombol. Nah, itu tombol itu nanti akan mengarah kemana. Nah, bagaimana kita mengarahkan tersebut, itu kita menggunakan navigasi dan routing di sini ya. Di pertemuan kali ini ada beberapa hal terkait navigasi yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita menavigasi user dari layar satu ke layar yang lain ya. Di sini dikatakan menavigasi ke layar baru dan kembali lagi ke layar sebelumnya gitu ya. Kemudian juga kita akan bahas bagaimana untuk menavigasi tersebut bisa menggunakan rute anonymous ya, anonymous route dan juga anonymous name route gitu. Ada rute yang nggak dikasih nama, tapi juga ada rute yang dikasih nama. Ini mirip kayak kita punya fungsi, ada fungsi yang dikasih nama, ada juga fungsi yang nggak dikasih nama gitu ya. Kemudian ketika kita menavigasi user dari satu halaman ke halaman yang lainnya, itu sebetulnya juga kita bisa menambahkan argumen di dalamnya. Argumen ini bisa berupa data ya, baik itu data yang simple ataupun data objek yang lebih kompleks gitu ya. Kemudian demikian pun ketika misalkan kita dari layar target gitu atau dari halaman target, kita ingin mengambil data dari halaman tersebut dan mengembalikan ke layar sebelumnya data tersebut ya.
mengembalikan data tersebut ke halaman sebelumnya, itu juga kita bisa lakukan itu gitu di dalam Flutter. Ya, demikian pun di sana nanti kita akan belajar bagaimana ada beberapa opsi yang bisa gunakan untuk mengirimkan data. Yang tadi kita misalkan menambahkan argumen ke dalam routing, ya, yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan konstruktor dari widget yang kita buat gitu ketika kita pindah ke widget yang satu. Di sana kita bisa mendefinisikan beberapa properti, di mana properti itu bisa berisi data yang nanti akan dimunculkan di dalam layar aplikasi kita. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita menavigasi dari satu halaman atau dari satu layar ke layar lain gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menavigasi balik si user ke halaman sebelumnya, ya. Nah, untuk menavigasi, sebagian besar aplikasi kita memiliki banyak layar yang bertujuan untuk menunjukkan informasi yang berbeda. Contohnya di sini misalkan yang paling sering mungkin kita pakai ketika kita berbelanja online, ada aplikasi e-commerce, ya. Di aplikasi e-commerce itu kan pertama kali kita buka aplikasi e-commerce tentunya kita akan login, sign up, login, kemudian kita masuk ke halaman utamanya, yaitu layar produk gitu ya, layar list produk gitu. Di sana kita bisa berinteraksi dengan informasi produk yang ditampilkan, ya. Contohnya ketika misalkan saya tertarik dengan misalkan produk sepatu roda misalkan, ya saya akan tap gambar tersebut gitu. Kemudian saya akan dialihkan dari halaman yang tadinya list produk, itu akan dialihkan ke halaman detail produk terkait dengan apa yang saya suka tadi itu gitu ya. Dan di dalamnya pun nanti akan lebih jauh, kita bisa misalkan menambahkan keranjang, ya, kemudian membayar dan sebagainya. Tapi pada dasarnya sebuah aplikasi tentunya bertujuan untuk memunculkan informasi yang bisa jadi berbeda dari satu layar ke layar yang lain. Nah, bagaimana kita menavigasi user itu? Kita melakukan routing istilahnya. Jadi kita menavigasikan dari satu layar ke layar yang lain. Beberapa terminologi yang sering dipakai ketika kita menggunakan routing ini, contohnya kalau kita misalkan membuat aplikasi website, itu ada yang namanya layar atau halaman. Ya, jadi kayak kita menavigasi dari satu layar ke layar yang lain atau dari satu halaman ke halaman yang lain. Contohnya kalau misalkan kita buka website Unpad, kita misalkan dia ada di home, kemudian kita pengen lihat jadwal atau kalender akademik gitu kan, kita masuk ke kalender akademik. Nah, itu dari satu halaman ke halaman yang lain. Kemudian di dalam ya, sudah tampil. Oke, nggak apa-apa. Ya, nah terminologi lain yang dipakai di misalkan di native Android gitu ya, kalau kita bikin aplikasi native di Android menggunakan Kotlin misalkan. Nah, itu halaman istilahnya itu adalah activity sebagai halaman gitu ya. Kalau kita berbicara tentang screen, nah itu kita sebut activity di dalam Android native. Kalau di iOS itu namanya istilahnya view controller. Di widget mungkin Anda sudah menebak ya, itu pasti widget gitu ya. Di Flutter kita sudah bisa menebak bahwa halaman itu ya berupa widget juga gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 10 halaman, itu artinya kita punya 10 widget untuk screen tersebut ya. Dan di dalam screen tersebut bisa jadi terdapat berbagai macam widget lagi, termasuk misalkan komponen-komponen lain. Nah, untuk menavigasinya kita gunakan widget yang namanya navigator. Ya, navigator sendiri ini ada versi 1 dan ada versi 2. Bedanya adalah versi 1 itu masih imperatif, ya, yang versi 2 itu deklaratif. Di kuliah hari ini kita akan membahas tentang navigator yang versi 1 karena lebih simpel. Di sana sebetulnya masih kita bisa gunakan. Nanti yang versi 2 Anda bisa coba dalami lebih jauh ya. Tapi untuk menggunakan navigasi ini kita bisa juga menggunakan package ya. Namanya yang paling populer namanya GoRouter ini gitu. Nah, GoRouter ini sudah menggunakan navigator versi 2 gitu ya. Ada kelebihan dan kekurangan dari versi 1 yang bisa kita gunakan untuk menavigasi. Ya, nah, contohnya misalkan di navigator 1 mungkin akan sedikit sulit untuk menggunakan deep link ya gitu. Tapi di navigator 2 versi 2 itu sudah tersedia secara default. Nah, cuman memang di versi 2 itu agak sedikit tricky, agak sedikit rumit ya. Namun demikian sebetulnya sudah lebih menggunakan prinsip yang diusung oleh Flutter, yaitu deklaratif. Untuk memudahkannya sebetulnya ada package yang bisa kita gunakan, yaitu GoRouter ini. Anda bisa nanti lihat ke pub.dev ya. Nah, ini nanti bisa cek GoRouter ini gitu ya.
Nah, di navigator versi 1 itu ada pertama widget namanya navigator. Widget ini yang mengelola tumpukan objek router. Jadi pada dasarnya ketika misalkan kita pindah dari satu halaman ke halaman yang lain, itu sebetulnya kita kayak menumpuk routing, ya, rute yang ingin kita gunakan gitu. Jadi ada tumpukan gitu ya. Kemudian rute itu sendiri itu dikelola oleh navigator yang merepresentasikan layar. Nah, biasanya diimplementasikan menggunakan kelas rute ya, kelas rute itu sendiri, atau kita bisa memanfaatkan kelas rute yang sudah disediakan oleh material app library gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya material page router, itu lebih mudah. Contohnya kalau kita menggunakan material page router, kita nggak harus mikirin lagi ada tombol back gitu ya. Nah, itu sudah disediakan secara default oleh material page router. Kalau misalkan kita nggak puas dengan material page router, kita bisa pakai kelas root langsung ya gitu. Nah, bagaimana mekanisme menavigasi di dalam Flutter? Jadi ketika kita menggunakan navigator versi 1, sebetulnya kita mendorong objek root ini ke dalam sebuah tumpukan. Jadi ada sebuah tumpukan, jadi ada sebuah wadah di mana sebetulnya itu navigasi yang isinya itu rute, itu objek rute. Ya. Dan ketika kita misalkan mengklik tombol tertentu, kemudian kita memanggil fungsi navigator.push gitu ya, yaitu ini kita mendorong sebuah rute objek rute baru itu ke dalam tumpukan rute yang sudah ada gitu ya. Begitupun kalau misalkan nanti si user klik back atau go back atau tombol lain apapun yang nanti memanggil dengan tujuan kembali ke halaman sebelumnya, yaitu kita mengeluarkan rute objek rute ini dari tumpukan di navigator. Nah, ini ada metode yang kita pakai yaitu navigator.push untuk menambahkan objek rute ke dalam tumpukan navigasi. Kemudian juga ada navigator.pushname. Ini dua-duanya sebetulnya sama, cuman yang membedakan adalah tipe navigator ini bisa ada yang bernama ataupun ada yang tidak bernama gitu ya. Nanti kita lihat apa sih bedanya. Kemudian ada navigator.pop, ini artinya kita mengembalikan lagi ke halaman sebelumnya gitu ya. Ya, tadi saya katakan ada jenis routing. Yang pertama anonymous route atau rute yang tidak bernama, dan ada rute yang bernama atau name route ya. Contohnya kayak gimana sih? Nah, ini tadi ya yang saya katakan dengan navigation stack, jadi tumpukan navigasi. Itu ketika kita misalnya ngeklik tombol, terus sebetulnya kayak kita nambahin sebuah screen rute, objek rute ya, ke dalam stack navigation. Ya, kalau kita lihat tadi di sini, ini kan ada push pop gitu ya. Ini kalau kita dulu belajar algoritma dan struktur data, itu ada yang namanya LIFO dan FIFO. Ada yang masih ingat tentang ini? LIFO dan FIFO masih? Kira-kira FIFO itu first in first out, atau LIFO last in first out ya. Itu bedanya apa tuh? Betul. Jadi kalau yang Vivo itu masuk pertama kali ya, kalau misalkan punya objek kita masukkan ke dalam sebuah antrian, biasanya kalau Vivo itu ya. Ketika misalnya ada objek masuk pertama kali, dia akan keluar pertama kali. Kemudian kalau Livo ini kayak tumpukan gitu ya. Contohnya seperti yang kita pakai di sini di navigator. Jadi kita numpuk rute gitu ya, kayak tumpukan kartu lah gitu. Ya. Nah, itu yang struktur data yang dipakai untuk navigator ini. Jadi kalau misalnya kita mau pakai navigator, itu kayak kita sebetulnya numpuk screen gitu ya di dalam navigator stack itu. Jadi di layar itu munculnya screen yang paling atas gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya anonymous route ini. Jadi di dalam material app ataupun Cupertino app ya, widgetnya itu sebetulnya kita sudah disediakan navigator, widget navigator secara default. Jadi kalau misalnya kita mau pakai material app itu sudah ada, Cupertino app juga sudah ada gitu ya. Nah, metode yang dipakai adalah navigator.push, yaitu digunakan untuk beralih ke rute tertentu. Ya, metode push ini nanti akan menambahkan rute ke tumpukan rute navigation tadi ya, yang dikelola oleh navigator. Sedangkan navigator.pop itu kebalikannya. Kalau tadi menambahkan, ini kayak mengurangi, itu mengeluarkan. Ya. Kita lihat contoh kodenya. Nah, di sini, sebelum ke contoh kode,
Ini konstruktor daripada navigator.push ya. Jadi metode yang dipakai ini namanya navigator.push. Dia punya properti namanya konteks. Jadi ketika kita menggunakan navigator push ini, kita butuh menyediakan konteks ya. Konteks ini dari mana? Biasanya kan di dalam kelas atau widget stateful ataupun stateless widget itu ada build konteks ya. Nah, ini kita bisa pakai konteks tersebut. Kemudian yang kedua adalah propertinya adalah route gitu. Ya, rutenya mau kemana gitu. Tadi untuk menambahkan rute kita bisa menggunakan kelas rute. Di sini kan butuhkan kelas rute ya. Atau sudah kita bisa menggunakan kelas rute yang sudah disediakan oleh material app widget, yaitu material page route. Ya, ini tipenya sama yaitu route juga gitu ya. Kita contohnya di sini. Anggaplah kita punya dua screen atau punya dua widget. Ya, yang pertama adalah first route, yang kedua adalah second route. Targetnya kita adalah kita bisa berpindah, kita memperbolehkan user berpindah dari first route, halaman yang pertama, ke second route, halaman yang kedua. Nah, di sini di widget first route itu sudah cukup sederhana ya. Isinya ada scaffold, di mana di sana ada app bar, namanya first route, kemudian di bodinya itu ada sebuah tombol elevated button, di mana elevated buttonnya diposisikan di tengah dengan teks open route. Nah, ketika tombol tersebut kita klik, di sini ada properti namanya on press ya. Nah, on press ini nanti akan memanggil sebuah metode, yaitu metode push daripada kelas navigator, di mana tadi setelah kita lihat di konstruktornya itu ada properti konteks. Kita perlu menyediakan argumennya apa, konteks ya di sini. Kemudian rutenya mau kemana? Rutenya di sini kita bisa menggunakan material page route, di mana material page route ini punya properti namanya builder. Di builder ini sebetulnya kita bisa mengisi widget apapun di dalamnya gitu ya. Nah, widget di sini kita menggunakan second route. Second route itu yang mana? Yaitu yang di sini. Isinya second route itu ada app bar, ada teks ya, dan di dalamnya juga ada tombol gitu. Dimana kalau misalkan kita klik di dalam tombol kedua itu kita memanggil metode navigator.pop konteks ya, sehingga kalau misalkan nanti kita lihat di contoh kodenya ya, ini tadi contoh kode yang di atas, kita coba nanti jalankan. Nah, ini di halaman pertama kita punya tombol ya, tombolnya adalah, nah ini open route, ini halaman pertama yaitu first route ya. Kemudian kalau kita klik, kita berpindah ke halaman kedua yaitu second route, dimana second route ini punya tombol juga yaitu go back ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini di app barnya itu sudah ada tombol back. Kenapa sudah ada padahal kita nggak menambahkan tombol ya? Itu karena kita menggunakan material page route ini ya, dan kita ketika menggunakan material page route ini sudah disediakan oleh si widget tersebut, jadi kita nggak harus mikir lagi. Tapi fungsional ini hanya bisa kembali ke halaman sebelumnya gitu. Di page route halaman sebelumnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih kodenya itu seperti ini, first route ya, ada dua widget stateless, first route, second route. First route dia akan memanggil navigation.push ya tadi. Ini yang pertama argumennya konteks, yang kedua adalah rutenya mau kemana. Nah, rutenya ini kita menggunakan widget material page route, di mana dia membutuhkan properti namanya builder yang berisi widget juga gitu. Nah, widgetnya kita bisa langsung definisikan di sini, atau kita bisa refaktor ya, refaktor ke sini gitu. Kelas kita bikin kelas baru, misalkan status widget namanya second route, kita panggil di dalam rutenya gitu ya. Itu anonymous route. Nah, kalau kita lihat gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya home screen, kita ketika misalkan kita klik tombol tadi ya, pindah tadi itu misalkan kita masuk ke detail screen, maka sebetulnya kayak si detail screen ini kita simpan di atas layar atau halaman home screen gitu, jadi numpuk gitu. Makanya tadi kita sebut push gitu ya. Ketika misalkan kita butuh kembali ke halaman sebelumnya, kita akan butuh memanggil navigator.pop, di mana kita akan mengeluarkan screen ini daripada tumpukan navigasi kembali ke kalau kita keluarkan kan berarti muncul halaman yang sebelumnya ya, yang ini yang ke belakang gitu. Jadi akan muncul di layar kita yaitu home screen gitu ya.
Kurang lebih sampai sini ada pertanyaan terkait dengan navigasi anonymous route ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang pertanyaan adalah gimana kalau misalkan kita punya banyak screen dan kita hanya di beberapa screen itu kita cuman butuh masuk ke screen yang sama, yaitu misalkan ke second route ini ya. Anggaplah misalkan di sini adalah halaman utamanya, kita mau balik ke halaman utama dari screen yang lain. Kalau kita pakai anonymous route itu berarti kan kita nggak ngasih nama di sini ya. Ini kita menggunakan langsung, kita memanggil langsung metode ini tanpa kita memberikan nama gitu. Nah, ini kalau kayak gini nantinya itu akan banyak kode yang kita gunakan, jadi kayak duplikasi kode ya. Nah, kita lihat pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kalau misalnya kita ingin membuka layar yang sama dari bagian lain di aplikasi, contohnya dari screen yang lain. Kalau kita menggunakan anonymous route, maka itu akan membuat duplikasi kode yang banyak. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan name route. Jadi kalau tadi anonymous route, ini kita menggunakan name route. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah kita menamai rutenya gitu. Kalau tadi kita nggak kasih nama, kita di yang kedua ini kita menamai rutenya. Nah, untuk menggunakan rute bernama, kita akan menggunakan metode namanya navigator.pushName. Di sini ada pushnya name gitu. Bedanya tadi kalau tadi cuma push aja, di sini pakai pushName. Nah, pushName ini konstruksinya seperti ini. Jadi dia butuh konteks, dia butuh rutenya, tapi berupa string. Kalau tadi kan objek rute ya, kalau ini string, jadi nama stringnya. Dan nanti kita sebetulnya bisa menambahkan argumen ya. Di slide nanti akan ada cara menambahkan argumen. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan navigator ya dengan rute bernama. Ini anggaplah kita punya aplikasi sederhana seperti ini, material app ya. Kemudian kita punya first screen, halaman pertama, dan yang kedua ada second screen, halaman kedua gitu ya. Nah, bagaimana kita menggunakan name route? Yang pertama kita lakukan adalah kita definisikan rute pada widget material app atau Cupertino. Intinya kita mendefinisikan rute yang ingin kita bisa gunakan di dalam aplikasi kita, di dalam widget yang paling atas, yaitu biasanya kan material app ya, atau route widgetnya gitu. Nah, ini kita definisikan semua rutenya ya. Nah, kemudian juga kita definisikan rule inisialnya dulu. Rute inisialnya apa? Gitu. Di sini kita list semua route yang bisa dilakukan. Kita beri nama. Ini kayak kamus gitu ya. Contohnya di sini nih, di material app kan biasanya kita pakai title kemudian home atau body gitu kan. Nah, di sini kita untuk memilih mau kemana gitu ya, kita pilih rutenya itu kemana saja. Nah, rutenya ini cuman ini aja, pasangan key dan value ya sebetulnya gitu. Key-nya apakah key-nya adalah string, value-nya adalah widget, dimana kita target widgetnya lah intinya ya. Jadi kita mau kemana gitu ya. Ini key-nya second, ini widgetnya mau kemana gitu. Kalau kita misalkan analogikan dengan buku, itu rute ini kayak daftar isi gitu. Jadi kita punya daftar isi, itu kan ada nama daftar isinya. Kalau kita mau misalkan ke halaman tersebut, ya udah tinggal buka halaman tersebut kan ya. Nah, kalau di sini kita definisikan semua rutenya itu di sini gitu. Contohnya di sini cuma dua, ada first screen sama second gitu. Kemudian kita gunakan di dalam action button misalkan ya. Contohnya di dalam elevated button kita gunakan on press. Ketika kita ngeklik, kita pakai navigator.pushName. Kita mau kemana ya? Pertama harus definisikan dulu konteksnya apa. Konteks ini dari istilahnya adalah screen awalnya, screen asal. Kemudian targetnya apa? Ini second screen ya, misalkan seperti itu. Nah, di sana kita bisa sudah bisa masuk ke halaman yang kedua. Kemudian di second screen ya, yang screen kedua itu kita bisa menambahkan navigator.pop. Ini sama kayak yang tadi ya. Untuk kembali ke layar pertama kita bisa pakai navigator.pop gitu. Ini contoh kodenya yang tadi di atas kita lihat itu.
kita di sini punya material app. Nah, di sini ada initial root-nya. Initial root-nya adalah slash ini. Ini kalau kita misalkan contohnya kayak kalau misalkan kita masuk ke website Unpack itu kan ada unpack.ac.id ya, terus slash gitu. Nah, itu kan biasanya kita sebut sebagai home. Terus kalau misalnya kita masuk ke halaman about, misalkan nanti akan jadi berubah kan unpack.ac.id/about gitu. Nah, di sini juga kita pakai nih. Jadi kayak root gitu ya. First screen apa nih kalau di sini gitu, halamannya mana gitu. First screen, kemudian second screen. Nah, ini kayak gitu ya. Nah, contohnya kalau kita buat nih launch screen gitu, nah ini akan ke halaman kedua ya, halaman selanjutnya. Nah, ini enaknya gimana? Enaknya ketika kita misalkan punya banyak screen dan kita ingin menuju ke screen yang sama dari beberapa screen atau halaman, itu kita tinggal pakai ininya saja, namanya saja. Nah, contohnya kan di sini diimplementasikan kita pakai navigator, push name, konteksnya apa, maksudnya konteksnya berarti dari halaman mana, berarti kan dari halaman first screen ke mana gitu ya, tinggal tulis nih ke second gitu. Nah, ini nanti kita tahu, si Flutter tahu second itu maksudnya kemana, second itu maksudnya nanti ke second screen ini ya. Nah, coba kita buat satu tambahan ya, misalkan kita mau bikin satu widget tambahan atau screen tambahan, kita misalkan bisa pakai ini ya, second screen misalkan, kemudian kita buat, nah, anggaplah kita punya profile screen ya, profile screen, kemudian ini ada kemudian juga ada cons ya. Ya, ini kita punya profile screen dan kita pengen masuk ke profile screen ya. Nah, kita sudah punya halaman, kita tinggal definisikan di root di sini, yaitu misalkan kita ganti ya, tadi second kita ganti ke profile ya. Ini kita ganti ke tadi second screen, ini ganti ke profile gitu. Artinya kita sudah bisa menggunakan profile ini. Nah, anggaplah kita pengen menambahkan tombol itu di halaman pertama ya. Nah, kita bisa pakai ini lagi ya. Nah, kalau saya mau menambahkan tombol di halaman ini, kira-kira pakai apa ya? Ada yang tahu nggak pakai widget apa? Ini kan cuma satu ya tombolnya, di center di tengah gitu. Kalau kita ingin menambahkan lebih dari satu widget secara terurut dan vertikal, itu kira-kira pakai widget apa? Container tuh cuman berisi satu widget. Tadi saya dengar ada kolom ya. Nah ya, kita bisa pakai kolom gitu. Jadi kayak kita bikin kolom. Terus kalau kolom kan isinya children ya. Children. Nah, children isinya apa? List of apa? List of tadi misalkan elevated button itu. Terus ini juga kita ambil saja yang ini ya, ke ini harusnya di sini. Kita refactor, kita format dulu ya supaya nggak berantakan. Ini childnya hilangkan ya, kita coba format. Nah, ini kita punya kolom ya, tadi launch screen pertama, ini kita ganti coba ke icons, ini kita ganti ke profile. Nah, di sini kita ganti, kalau yang tadi kita ambilnya second, ini kita ganti jadi profile ya. Coba kita run. Nah, ini sudah ada dua tombol ya, cuman tampilannya nggak rapi. Kita tambahkan main axis alignment untuk
meratakan ke tengah ya. Itu main axis alignment dot apa kira-kira, center ya. Sekarang nah dia sudah di tengah, tapi ini mepet, kita tambahkan kira-kira pakai apa untuk menambahkan jarak antar widget. Padding bisa, nah tapi yang paling mudah pakai size box karena kita cuma butuh ini aja, box yang kosong gitu. Nah size box isinya apa, height misalkan kok di sini height misalkan 10 gitu ya. Kemudian di sini fonts sized box ya. Kita coba run lagi. Nah ini udah ada di sini ya, coba kita format ya supaya rapi. Nah sekarang kita coba nih launch screen, ini masuk ke yang second screen, terus kita masuk ke profile screen. Oh di sini belum kita ganti ya. Nah di sini harusnya kita ganti jadi profile. Sekalian kita nggak pop up ya, tapi kita pakai misalkan navigator dot push name kemana, konteks kita mau kemana, ke misalkan second ya. Kita coba run. Nah ini kita ada di launch, ini ke second screen, terus kemudian kita profile, kita ada masuk di profile screen. Kemudian ini harusnya bukan go back ya, tapi go to second screen. Nah ini kalau kita klik, ini akan pindah ke second screen gitu. Nah ini enaknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya banyak layar dan kita pengen masuk ke halaman yang sama, kita tinggal masuk aja gitu, tuliskan saja mana rutenya. Dan kalau misalkan nanti di kemudian hari ternyata si second screen ini mau kita ubah, bukan lagi second screen, kita bisa langsung ganti gitu. Kita bisa langsung ganti di sini aja, dan di kode yang kita pakai di dimanapun itu akan sama, yaitu akan mengarah ke widget yang sama. Itu ini name root gitu ya, seperti itu. Nah ada peringatan ketika kita menggunakan name root. Saat menggunakan initial root itu jangan tentukan property home ya. Jadi kalau misalnya di material app itu kan sebetulnya ada properti namanya home ya. Biasanya kan kita pakai home, kemudian bisa pakai first screen itu ya. Nah ini kita hindari penggunaan ini karena sebetulnya sudah ada nih first screen. Nah sebetulnya sudah ada di sini, sudah dijelaskan di sini initial rootnya apa, yaitu ini yang pertama. Walaupun sebetulnya nggak error gitu ya, tapi ketika misalnya kita pakai ini dan artinya kita tidak mendefinisikan rutenya gitu. Kalau kita coba run ya, agak lama ini. Nah launch screen itu nggak bisa gitu, karena tidak terdefinisi rutenya ya. Dan ini best practice-nya seperti itu gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi seperti itu. Jadi ada dua tipe rute ya, ada yang pertama anonymous, ada yang kedua name. Bedanya adalah ketika kita memanggil atau kita nge-push ke dalam tumpukan, itu kalau anonymous kita nggak kasih nama di dalamnya. Tapi kalau misalkan anonymous, nanti kita definisikan nama rutenya itu apa saja, dan kemudian nanti kita bisa pakai di dalam push name di sini. Itu misalkan di sini pakai nama rutenya apa gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ketika kita menggunakan navigator.push tadi itu sebetulnya kita juga bisa meneruskan argumen ya. Meneruskan argumen ini maksudnya adalah data gitu. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan di dalam push name ya, navigator.push name itu ada properti namanya arguments di sini ya. Dan ini adalah objek. Bisa objek tuh bisa apa-apa, bisa apapun gitu ya. Objek itu misalkan bisa berupa
data object plain ya, kelas objek biasa. Di OOP kan ada kelas objek biasa ya, misalkan mobil gitu kan, mobil punya properti misalkan apa tuh, roda 4 kemudian bisa maju gitu kan. Nah bisa juga yang sederhana berupa misalkan string gitu, itu bisa kita kirimkan ke dalam argumen ya. Nah ketika kita menggunakan property arguments ini, kita butuh mengekstrak di halaman target gitu ya, butuh mengekstrak argumen tadi yang kita kirimkan di halaman target, yaitu menggunakan metode modal root of ya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan on generate root. Bedanya apa? Nanti kan kita lihat ya, tapi secara general metode modal root dot of ini kita gunakan di halaman targetnya, sedangkan on generate root itu di halaman pemanggilnya gitu ya, atau di main app-nya gitu. Nah ini kita pakai generate root, itu aja sih bedanya ya, tapi nanti implementasinya sama. Yang pertama, ketika kita mau menggunakan modal root of ya, ini kita butuh, ini contoh kodenya di sini tidak contoh kode komplit tapi potongan kode aja. Yang pertama, kita butuh mendefinisikan dulu datanya itu mau seperti apa ya, definisikan argumen yang ingin dituliskan. Ini bisa berupa objek yang paling mungkin di sini ya, objek yang kita lihat di sini adalah objek kelas sederhana gitu, screen argument ya, nama objeknya misalkan screen argument. Ini bisa apa aja namanya, contohnya di sini simple, title sama message gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam widget targetnya, berarti kan target halamannya, di halaman targetnya kita ekstrak argumen yang nanti dikirimkan tadi itu kan, argumennya berupa ini ya, berupa objek ini nih, title sama message, screen argumen dimana punya properti title dan message. Nah ini kita gunakan modal root dot of ini untuk mengekstrak datanya tadi itu gitu. Modal root dot of setting dot arguments, ini kita definisikan tipenya as apa gitu, screen argument contohnya di sini. Ya kalau misalkan nanti dikirimnya string ya sebagai string gitu ya. Di sini contohnya screen argument, terus kita simpan sebagai sebuah variabel di sini atau sebuah properti. Ya nanti properti ini kita bisa pakai di widget yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini text, di sini ada args.title, ada args.message. Jadi untuk text title-nya nanti kita ambil daripada argumen yang dikirimkan gitu ya. Itu mengekstrak, kemudian kita di widget pemanggilnya, di widget utamanya atau di material utamanya, ya seperti tadi kita lakukan untuk rute bernama, kita definisikan semua rutenya gitu ya. Ini sama kayak yang tadi, ini rute kan di material app kita definisikan rutenya apa. Mungkin ada yang sedikit berbeda di sini. Di sini ada, kalau tadi pakai string langsung, di sini kita pakai static property ya daripada si widget target ya. Ini widget targetnya namanya extract argument screen. Tadi di atas kan ada ya extract argument screen. Di sini ada static static atau argumen daripada si extract argument ini namanya args gitu ya. Yang ini maksudnya ya, static konstanta namanya root name. Jadi sebetulnya isinya string juga, cuman kita ngambil daripada widget targetnya. Ini untuk apa? Supaya nanti ketika kita nulis di kodenya itu meminimalisir penulisan salah gitu ya. Makanya di sini digunakan extract argument screen root name. Jadi kalau misalkan nanti pun diubah namanya di sini, itu tetap ketika di kode yang lain tetap namanya tetap sama gitu. Karena ngambilnya dari satu saja gitu ya. Tapi ini sama kayak yang tadi, kayak kita stringnya apa, kemudian widget tujuannya apa gitu, extract argument screen ya. Kemudian kita panggil di misalkan di halaman utama tadi, halaman pertama ya, kita panggil mau kemana nih, navigator.pushName kayak tadi ya, konteks, terus mau kemana, di sini pakai extract argument screen, rootnya apa, kemudian argumennya apa, argumennya mau kita kirim apa sih. Nah di sini kita kirim sebuah objek namanya screen argument, isinya title dan message ya, seperti itu. Itu kalau kita mau pakai modal root.of. Yang kedua itu kita bisa pakai on generate root gitu ya. Kalau yang tadi kita mengekstrak langsung di widget, kalau pakai on generate root ya, di sini kita bisa langsung
apa namanya, mengekstrak datanya itu di awal di sini di material app. Jadi bukan di widget target gitu, tapi di sini ya. Di material app kan nanti ada properti namanya onGenerateRoute ya, yang membutuhkan sebuah fungsi yang mereturn ini ya, rutenya kemana gitu. Kalau tadi sebetulnya sama saja, kayak ngambil setting.name apa gitu ya. Kemudian di sini kalau tadi kan pakai modal of, terus kontak setting argumen. Kalau ini lebih simple, jadi pakai root setting di sini ya, ambil argumennya apa, s apa gitu ya. Kemudian nanti langsung di sini gitu ya, langsung kita apa definisikan tadi itu dipanggil di sini gitu ya, sehingga nanti pas itu langsung di generate gitu. Nah kemudian kita coba lihat kode contohnya ya, contoh yang tadi kita bahas gitu. Jadi kita bisa mengirimkan argumen menggunakan modal of dan kemudian on generate route. Nah ini yang pertama, ketika kita klik nih navigate to screen dan extract argumen, sebetulnya kita mengekstrak tadi ya data, yaitu yang pernah title extract argument screen dan this message is extracted gitu ya. Nah ini yang pertama, pakai yang ini di home screen-nya namanya, nah ini ya, kita coba ganti aja di sini ya. Yang pertama misalkan judul, ini deskripsi, ini deskripsi itu. Kita coba run. Yang pertama ya, itu yang pertama tadi kita kan ngirimin data yaitu judul dan deskripsi. Kalau pakai yang kedua, pakai yang on generate route di sini ya, sebetulnya sama juga sih ya, pas argumen.name ini juga sama, cuman yang di atas itu mengekstraknya bukan di screen yang berbeda ya, itu dia ekstraknya di sini nih, itu pas argumen screen konteksnya apa. Nah ini kita pakai builder itu, kemudian kita kirimkan itu datanya ya. Ini kan tadi pakai yang ini, ada dua halaman yang berbeda nih, tadi extract argumen sama page argument screen. Jadi di sini kita nggak melakukan ekstraksi, tapi langsung dipakai itu yang kedua ya, kalau kita misalkan menambahkan argumen di dalam navigator itu. Nah cuman ada cara yang lebih simpel daripada kita mengirimkan argumen seperti tadi ya. Nah, tadi kan ya, untuk mengirimkan data itu sebetulnya layar yang kedua itu kan sebetulnya widget juga, dimana widget itu ada konstruktornya. Nah di konstruktor itu pastinya bisa kita tambahkan properti ya. Properti ini bisa berupa data gitu ya. Nah tadi kalau kita misalkan mau mengirimkan data, ada dua opsi, yaitu pakai route setting. Route setting itu tadi ya, pakai modal route.of atau on generate route tadi itu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai modal route.of ini, kita butuh ekstraksi. Kalau yang di on generate route sebetulnya juga nggak butuh ekstraksi, cuman agak sedikit ribet di dalam material app-nya gitu ya, agak sedikit banyak kode di sana. Nah yang kedua adalah kita pakai, ketika kita manggil screen widgetnya, kita bisa menambahkan argumennya langsung di dalam screennya itu ya. Jadi di konstruktornya kita bisa menambahkan argumennya. Kayak gimana sih contohnya? Contohnya kayak ada error. Errornya ini. Oke, errornya adalah di sini non-null ya. Kemudian dia masih ada errornya lagi. Oke, di sini juga non-null sama ini apa ya, ini terkait dengan safety ini ya, non-null safety ya, di Dart gitu ya. Nah ini kalau kita run dulu ya sebentar, kita lihat. Nah di sini kita punya aplikasi sederhana seperti ini yang menggunakan list view sebetulnya. Kalau kita klik
list itemnya ini, contohnya misalkan to do 4, itu kita masuk ke halaman detail daripada to do 4. Datanya sebenarnya to do 4 ini kita ngambil daripada yang ini gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada sekitar 20 to do dari 0 sampai 19 ya. Kita nggak bikin 20 widget untuk menampilkan ini, tapi kita hanya mengirimkan datanya saja. Misalkan to do 2, itu kita ngirimkan 2-nya ini ke dalam detail page-nya ini gitu ya. Nah, bagaimana cara yang paling sederhana? Ini tadi list generate-nya aja, to do screen. Kita punya to do screen, berarti kan ini to do screen-nya. Kemudian ada detail screen ya. Kalau detail screen-nya itu yang tadi, jadi to do 1 ini detail screen, ini adalah to do screen ini gitu ya. Nah, di dalam to do screen ini kita menggunakan list view pakai builder ya. Ngambil panjangnya dari mana? Ini panjangnya dari sini ya, to do di sini nih ya. Jadi di dalam to do screen ini kan sebetulnya ada properti ini, ada properti namanya to do's di sini gitu ya. Kemudian di detail screen juga, di detail screen ini ada properti, yaitu sebuah objek to do dari kelas to do gitu, dimana kelas to do ini isinya adalah title dan description. Jadi pasti butuh ada title dan description. Nah, kalau kita panggil ini contohnya di sini ya, ketika on tab, ketika di tab itu kan sebenarnya kita manggil sebuah metode namanya navigator push ya. Ini yang pertama nih, yang anonymous route kan. Kemudian kita pakai material page route. Nah, kita pakai builder, kita panggil halamannya apa? Di sini halamannya adalah detail screen, di mana detail screen itu butuh parameter ya. Maka kita tambahkan argumen di sini namanya to do, dan to do-nya itu apa gitu. Jadi untuk mengirimkan datanya, kalau tadi kita menggunakan cara route setting, yaitu dengan menggunakan modal .off gitu ya. Kemudian yang kedua pakai on generate route, ini lebih sederhana. Jadi sebenarnya tadi yang kita lakukan di awal, yaitu kita tinggal manggil metode push-nya, kemudian kita panggil screen-nya atau halamannya. Nah, di screen tersebut kalau misalnya memang butuh menampilkan data, ya udah kita masukkan argumennya di sini gitu ya. Di detail screen sendiri ini nggak ada ekstraksi, tapi langsung pakai ya, karena si to do ini bagian dari detail screen di sini. Jadi tinggal pakai aja. Di to do ini ada apa? Ada title, ada description. Itu lebih mudah ya. Jadi nanti implementasinya kayak gini, to do 17 ya, kemudian di sini ada to do 19 ya, kalau misalnya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi pakai yang ini ya, route setting yang tadi yang di atas, pakai ekstraksi di sini ya, modal route of ini ya, kita pakai extract ya. Sehingga tadi sebetulnya sama aja sih outputnya nanti ya, ketika kita running itu. Tadi ini ada error di sini juga, di sini nggak ada ya. Oke. Ini kan ya. Anyway ya, nanti intinya sama sih ya. Intinya nanti muncul seperti yang di atas tadi, cuman mekanisme yang dipakai yang berbeda, yaitu di sini pakai modal roll off, dimana kita butuh mengekstraksi data yang dikirimkan. Kalau yang tadi kita nggak butuh ekstraksi lagi, karena itu merupakan bagian daripada widget yang kita pakai gitu ya. Yaitu cara mengirimkan data atau argumen dari satu layar ke layar yang lain menggunakan navigator. Nah, sekarang selain kita bisa mengirimkan data dari halaman utama ke target halaman, kita bisa mengambil data dari target halaman gitu. Di sini katakan memberikan data dari layar baru. Ya, layar baru ini target halaman. Ya, dalam banyak kasus kita butuh mengembalikan data dari layar baru kembali ke layar sebelumnya. Contohnya mungkin di sini dikatakan push dari layar baru, ada dua opsi, tab opsi, kembali ke layar dengan tab opsi yang lain atau data yang tadi kita opsi.
kita pilih gitu ya. Atau yang kalau misalnya kita pakai aplikasi itu kan ada misalkan kita punya halaman profile. Di halaman profile kan kita bisa melihat data-data kita, tapi kemudian kita mau edit gitu. Ketika kita edit kan masuk halaman edit ya. Di halaman edit kita memasukkan data-data di form gitu kan. Data-data itu supaya muncul lagi di halaman sebelumnya itu pakai apa? Ya ini yang paling sederhana dulu ya. Kita belum membahas tentang site management ya. Nah ini kita pakai pop gitu. Jadi kan tadi kita pakai navigator.push, kemudian ada navigator.pop. Ternyata navigator.pop ini ada properti yang bisa kita pakai ya. Ini berupa konteks dan berupa objek ya, result gitu. Objek ini bisa apa saja ya. Kemudian nah ini bagaimana caranya, contohnya kita punya home screen di sini, kemudian ada selection button. Di selection button ini kita punya dua tombol ya nanti ya. Jadi kita coba definisikan dulu layar home-nya, kemudian kita membuat widget yang melakukan hal berikut ya, membuka layar baru. Jadi kita klik teks, kemudian menunggu layar baru tersebut mengembalikan data gitu ya. Kita coba kemudian setelah dikembalikan datanya, kita gunakan data tersebut pada layar awal di sini ya, misalnya ini contohnya di result ya. Kita lihat kodenya di sini. Di sini kalau kita lihat kodenya, ini main app seperti biasa, ada material app, ada home screen ya, ada selection button, ada selection screen ya. Agak lama kok munculnya. Nggak ada error kan? Oke. Nah ini kita punya aplikasi sederhana yaitu halaman utamanya ini home screen ya. Dimana home screen itu app barnya returning data demo di sini. Terus widgetnya adalah selection button. Selection button ini isinya cuman ada satu, yaitu elevated button aja. Ini elevated buttonnya isinya pick an option, ini option gitu ya. Kemudian ketika diklik kita manggil fungsi ini, yaitu fungsi asinkronus di sini ya. Kenapa asinkronus nanti akan kita bahas. Kemudian juga ada dia memanggil navigator.push, sama ya, ini untuk melakukan navigasi ke halaman yang lain. Cuman di sini bedanya adalah kalau tadi kita simply manggil aja, kalau ini kita simpan dia sebagai sebuah variabel ya, dimana variabel ini di sini dikatakan sebagai result, karena kita nanti akan menggunakan data result ini untuk memunculkan di sini ya. Kita lihat dulu ini action ya. Ketika kita klik tick an option, nah ini kita masuk ke halaman yang kedua, yaitu halaman tick an option. Ada dua tombol di sini. Nah dua tombol ini berisi data. Jadi kalau misalnya kita klik yep, teks yep ini akan muncul di halaman yang pertama. Begitupun kalau kita klik tombol no ya, teks no ini akan muncul di halaman yang pertama. Kita lihat ya, yep, nah ini akan muncul di sini sebagai snack bar di sini namanya ya. Ini widget default yang bisa kita pakai ya, snack bar. Dimana snack bar ini kita mengambil datanya dari sini, result ini mengambil datanya daripada yang bawah di sini. Di halaman selection screen ini ada dua tombol kan tadi, tombolnya yaitu yang pertama yang yep, yang ini ya, padding, kemudian isinya ada teks gitu ya, ada on press. Nah ini ada on press, ketika di press kita pakai navigator.pop. Nah kalau tadi kan kita cuma sampai konteks saja, di sini kita ngembaliin data gitu, dalam hal ini string. Jadi kita panggil navigator.pop, konteks datanya apa gitu ya. Begitupun yang kedua, kalau tadi yep di atas, ini pakai not gitu. Nah ini ketika dikembalikan, sebetulnya navigator.pop ini adalah metode yang mengembalikan future gitu ya. Makanya di sini kita pakai asynchronous dan await gitu. Kenapa kita pakai asynchronous dan await? Karena tadi yang pertama adalah navigator ini fungsinya adalah future ya, metode yang mengembalikan future. Begitupun dari sisi behavior, dari sisi penggunaan user, penggunaan aplikasinya. Contohnya kalau misalnya kita klik pick an option, ini kan kita nggak langsung mengembalikan ya, nggak langsung melakukan klik lagi gitu atau mengembalikan data, sehingga kita menggunakan await dan asynchronous gitu. Ini kayak sebetulnya ini pembahasan asynchronous di
pembahasan setelah UTS nanti ya. Tapi secara sederhana kita bisa katakan seperti itu. Jadi ini ada delay di sini, ada menunggu kembaliannya di sini. Contohnya yep, itu kan nggak langsung kita klik. Nah, kita kembalikan sebagai datanya gitu ya, seperti itu. Oke, nah itu tadi bagaimana kita membalikan data dari halaman baru ke halaman sebelumnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, saya coba rangkum ya untuk navigasi ini. Jadi intinya apa yang kita pelajari adalah kita ingin bisa membuat user yang menggunakan aplikasi kita itu beralih dari satu halaman ke halaman yang lain ya. Dalam hal ini berarti kalau di Flutter namanya widget gitu ya, dari satu widget ke widget yang lain. Nah, untuk melakukan peralihan itu kita bisa pakai navigator versi 1 yang sederhana, atau nanti Anda bisa belajar lebih jauh navigator versi 2 ya, atau menggunakan package yang tadi saya sudah katakan namanya GoRouter, yang itu populer yang digunakan ya. Nah, ketika kita berpindah dari satu widget ke widget yang lain atau dari satu halaman ke halaman yang lain, itu kita bisa memasukkan data di dalamnya atau argumen ya istilahnya di situ. Nah, argumen itu tadi bisa dua cara, yaitu dengan cara route setting yang menggunakan modal of, di mana kita harus mengekstrak data yang dikirimkan itu di halaman targetnya ya. Atau yang kedua itu bisa pakai konstruktor daripada halaman yang kedua, jadi kita bisa menambahkan data sebagai konstruktor di sana gitu ya. Routing sendiri ada dua tipe tadi ya, ada yang anonymous, ada yang name yang bernama gitu ya. Rute bernama, ada rute yang tidak bernama. Bedanya hanya pada kita mendefinisikan namanya dulu di dalam material app-nya atau di dalam root app-nya, di dalam root widget-nya. Sedangkan yang anonymous kita bisa langsung pakai gitu. Cuman kelebihannya kalau kita pakai rute bernama ya, itu kita bisa menggunakan lebih fleksibel nantinya ke depannya ya, dari sisi kode gitu ya. Kemudian dari itu yang tadi ya. Kemudian kita juga bisa mengambil data dari halaman target ya, mengambil data dari halaman target ke halaman yang memanggil gitu, dengan cara menambahkan argumen property result di dalam pemanggilan pop-nya gitu ya, navigator.pop, seperti itu. Itu kurang lebih materi yang kita pelajari hari ini ya. Nanti Anda bisa coba-coba di slide ini, Anda bisa langsung coba ya di Dartpad-nya tadi itu gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Atau ada yang dipertanyakan, silakan. Ini terkait materi tadi, ini referensi yang saya pakai, yaitu Learning Flutter's New Navigation and Routing System. Ini sebetulnya yang navigasi 2 ya, navigasi 1 dan 2. Kemudian ini buku dari buku Flutter in Action, dan juga ada dari dokumentasinya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.